Selamat siang semuanya, berjumpa kembali dengan saya Teresia Hodandeda, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Wolowai, Kabupaten Nagekio. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Venansius. Beliau adalah guru informatika di SMP Negeri 1 Wolowai. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik. Baik Pak, terima kasih. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi di mana saya akan amati jalan proses pembelajaran Pak yang dilakukan dalam kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa Pak? Baik Ibu, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sesuai materi yang akan saya bawa, yaitu jaringan dan internet. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa mampu memahami internet dan jaringan lokal, dan yang kedua adalah siswa mampu bagaimana cara mengirim data dalam konektivitas jaringan. Baik Pak, ada dua tujuan pembelajaran ya Pak, Ya, yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak ingin lakukan observasi? Area pengembangan yang saya lakukan ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik Bu, strategi yang dipersiapkan itu ya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran secara berpusat pada murid. Kemudian saya membagikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa dalam belajar. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model PBL, yaitu Problem Based Learning, yaitu di mana saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan sekaligus penugas terhadap siswa. Wah, sangat luar biasa ya Pak rancangan yang Bapak terapkan dalam kelas dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berpusat pada murid, model pembelajaran PBL, dengan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, itu sangat luar biasa ya Pak. Nah, bagaimana media pembelajaran yang digunakan dalam kelas? Media pembelajaran yang digunakan dalam kelas itu, gambaran media pembelajaran di kelas itu media dengan Infocus, dengan laptop, di mana saya melakukan supaya siswa menyenangkan. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira kapan Bapak melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas Pak? Baik, terima kasih. Sesuai jadwal dari KUR Kurikulum, waktu yang saya lakukan di hari Kamis di ruang kelas 9. Baik Pak, rencananya nanti hari Kamis saya akan datang di kelas Bapak ya Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas, di mana saya melihat atau mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Pak lakukan dalam kelas ya Pak. Yep. Baik, nanti selesai pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi ya Pak. Sebelum akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu. Mungkin gambaran dari media pembelajaran di dalam kelas itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Nanti saya menunggu di hari Kamis ya Pak. Siap. Terima kasih percakapan pra observasi saya dengan Pak Venansius
yaitu guru mapel informatika. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali di ruangan ini, di kelas ini. Hari ini sesuai jadwal materi kita pada siang hari ini, yaitu materi tentang jaringan dan internet. Jaringan dan internet. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan materi kita pada siang hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian tentang kehadiran kalian pada siang hari ini. Apakah kalian semua hadir? Tidak. Kira-kira berapa orang yang tidak sempat hadir? Dari yang tidak hadir itu alasan apa? Tanpa keterangan. Oke, baik. Kalau tanpa keterangan, nanti balik kelas tolong ketua kelas disampaikan kepada balik kelas ya, untuk keadaan-keadaan siswa seperti ini. Jadi baik. Dengan materi kita hari ini, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi-materi kita sebelumnya yang dari kemarin-kemarin atau yang pembelajaran yang minggu kemarin pernah Guru sampaikan sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini? Ayo, mungkin ada yang masih ingat? Guru. Oke, Kiwan. Mengenal mikroskop. Oke, tepuk tangan dulu buat Kiwan. Ada yang lain lagi? Baru minggu kemarin. Silakan. Media sosial. Tepuk tangan. Baik. Luar biasa, ada yang masih ingat. Kita kembali pada inti materi kita pada siang hari ini, bahwa dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Anda bagaimana cara untuk memahami tentang jaringan dan internet itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda mentransfer data dan mengoneksi dalam sebuah sistem jaringan itu sendiri. Bisa paham itu? Bisa? Oke. Kalau kalian sudah memahami apa menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, menjadi pertanyaan pemantik. Yang pertama, nanti dari pertanyaan ini siap ajukannya untuk menjawab. Oke, siapa dalam keseharian dan kehidupan ini sering mengakses jaringan internet? Siapa di antara kalian sering melakukan akses jaringan internet? Atau kurang dari dia? Di situ dia Anda melakukan perkalian. Misalnya Pedro 3, saya 2. Pertanyaan ke guru, berapakah pembisul Pedro dan teman sebelah? Langsung menjawab, siapa lebih cepat dia yang menang. Langsung menjawab gini. Kan dikali kan? Berarti 2 kali 3. Berarti berapa? Bisa paham itu? Bisa. Oke, tepuk tangan lagi. Ada. Oke. Ini ice breaking ini semangat, konsentrasi, beredukasi. Oke, siap. Dengar dari suruhan. Sekarang kita geladi dulu. Siapkan dulu. Misalnya, siap.
pasang telinga. Pompi sud. Tunjuk terus jari, guru tanya. Berapa kak? 9. Nah, berarti Kosmas yang menang. Siapa menjawab lebih dulu, berarti dia itu yang berhasil. Paham itu? Seperti Kosmas ini. Jawabnya benar kedua-duanya, tetapi Kosmas menjawab lebih cepat. Bisa paham? Bisa. Oke, sekali lagi. Pompi sud. Stop. Tidak. Tunggu, kamu. Nah, berarti dia yang berhak menang. Sekali lagi ya? Atau cukup? Oke. Pompi sud. Berapa? 2, 4. Yang juaranya di sini, dia kan jawab salah. Duanya kan dikali 2 kan? Berarti harus jawab 4. Jadi ini kurang persen, hasil kurang fokus. Baik, karena kita buat waktu, kita kembali ke materi kita. Oke, baik. Oke, silakan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang jaringan dan internet? Dari nomor 1 ini akan bawa pada nomor 2. Ketika Anda ketahui tentang jaringan dan internet, apa manfaatnya? Dan di sini ada beberapa ini. Dari sini, dari keempat kelompok, cukup Anda memiliki satu manfaat untuk persentase dan tidak boleh sama. Dari keempat kelompok ini memiliki manfaat yang sama, harus berbeda. Misalnya kelompok 1, oh ya, kami memiliki manfaat internet di bidang sosial misalnya. Berarti kelompok 2 jangan lagi di sosial, berarti di bidang pendidikan. Bisa paham itu? Oke. Kalau Anda sudah paham, silakan Anda Kami pendidikan. dari kelompok Oh, kami kesehatan. 2 duluan. Kelompok 3 memilih judul apa? Pendidikan. Pendidikan. Kelompok 4 kesehatan. Sosial, demokrasi. Sosial. Demokrasi. Sudah sosial. Di situ Pemerintahan. pemerintahan. Oke, silakan masing-masing judul. Waktunya diskusi kelompok hanya 15 menit. Diskusi kelompok hanya 15 menit. Silakan dalam kelompok manfaatkan waktu yang ada. Tadi manfaatkan waktu yang ada. Lakukan itu dalam kerja kelompok hanya dengan 15 menit. Bisa paham itu? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Kami bisa berubah jadi bisnis. Di bisnis. Oke, bisa. Silakan. Guru kami berubah jadi demokrasi. Silakan. Intinya jangan sama lagi dengan kelompok lain. Oke, mantap. Lagi 5 menit. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, dari keempat kelompok tinggal 1 kelompok lagi. Pak Guru masih beri kesempatan kelompok 1, waktunya 3 menit. Iya. Setelah itu kita kembali ke posisi masing-masing dan kita presentasikan sesuai tugas kelompok yang sudah kami bagi tadi. Oke. Perannya masing-masing itu. Kertas undian. Kelompok mana yang siap. Kelompok mana yang menjadi kelompok pertama untuk presentasi?
mewakili kelompok ke depan untuk memilih nomor. Silakan buat utusan ke depan. Utusan ke depan. Satu orang mewakili. Satu orang mewakili. Ya, di sini. Oke. Ini. Sabar. Buat orang berdiri dulu. Silakan ambil mana jadi kelompok pertama. Karena nomor 1 berarti kelompok pertama. Persentase sesuai urutan itu. Sekian. Kembali ke tempat. Alur diskusi kelompoknya perhatikan baik untuk teman-teman kelompok lain. Yang pertama, kelompok yang menjadi presentasi silakan ke podium utama. Di situ ada narasumbernya, ada moderatornya, ada bagian presentasenya, dan hasil dari presentasi semuanya. Nanti dari kelompok ini memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Bisa paham itu? Bisa. Dari hasil pertanyaan itu, dari kelima peserta ini siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa paham itu? Ini kelompok 1, halo? Kelompok 1 bisa paham apa yang Guru sampaikan ini? Bisa mengerti? Oke. Supaya menghemat waktu, sekali lagi kita kasih upload mereka ini. Baik, waktu dan kesempatan untuk mereka. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kepada tulis satu silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai jubir akan membacakan hasil diskusi. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang jaringan dan internet? Jawab, jaringan adalah salah satu perangkat yang dapat internet. Nomor 2, internet adalah informasi yang kita punya. Nomor 2, manfaat internet dalam bidang demokrasi. Manfaatnya bisa membantu kita dalam kegiatan dan bisa mencari informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Sekian dari laporan hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain memiliki pertanyaan atau tanggapan? Oke, silakan kelompok lain. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Kelompok 3? Ya, kelompok 2. Pertanyaan 1 silakan. Baca ulang di manfaat internet dalam bidang pendidikan. Demokrasi. Manfaat internet dalam bidang demokrasi bisa membantu kita dalam kegiatan pemilu dan bisa membantu kita untuk mencari informasi. Sekian dari baca ulang. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau masukan? Ya, silakan kelompok lain. Membantu kita dalam bidang pemilu. Pemilu dalam bentuk apa? Ayo silakan. Internet dalam demokrasi adalah membantu kita dalam kegiatan pemilu. Maksudnya tuh membantu kita tuh dalam bentuk apa? Pemilu seperti Ya, pemilu seperti apa?
Masing-masing kelompok nanti diberi waktu 10 menit. Juga diberi kesempatan. Tapi sebelumnya itu dari kelima peserta ini harus memberi peran, bisa membantu untuk menjawab. Bisa. Silakan. Debat itu saya akan menjawab pertanyaan diberikan kepada kelompok itu. Jadi manfaat internet dalam kegiatan pemilu itu seperti untuk kita belum mengetahui calon-calon yang akan dicalon sepertinya gubernur. Jadi kita cari di HP siapa-siapa yang mau calon dari gubernur. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan dari kelompok kami menerima apresiasi. Sekian dari kami. Apakah dari teman-teman memiliki pertanyaan? Iya. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada jubir saya berikan waktu dan kesempatan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai jubir akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Judul materi, jaringan komputer dan internet. Soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang jaringan dan internet? Jawab. Jaringan adalah sinyal atau gelombang yang digunakan untuk mengakses sesuatu secara online. Di dalam jaringan terdiri atas 3 jenis. Terdiri atas 4. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, CAN, Corporate Area Network, dan internet yang digunakan untuk mencari informasi mendunia. Internet adalah informasi yang mendunia. Nomor 2. Berikan manfaat yang bisa digunakan dengan internet dalam bidang kesehatan. Jawab. Pada kali ini kami akan menyampaikan 1 poin contoh manfaat internet bagi kesehatan, yaitu membantu melancarkan akses informasi dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari hasil laporan hasil kerja kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain memiliki pertanyaan, tanggapan, masukan, serta kritikan. Dan berikan waktu dan kesempatan. Mungkin dari kelompok Pedro, Indri, atau Kumsun, berikan waktu dan kesempatan. Kami berikan waktu untuk berdiskusi 1 menit saja mulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau tidak salah tadi saya mendengar kalau dengan pembahasan bahwa apa itu pendidikan dari jaringan. Pemilihan saya mendengar dari bahwa jaringan gelombang kami bertanya apa itu. Baik Gusmas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Gusmas mintakan untuk menjelaskan apa itu gelombang. Jadi baik, gelombang adalah punya kita saluran di mana menyalurkan setiap jaringan itu ke setiap kota atau negara-negara lain. Gelombang sama dengan menyalurkan suatu jaringan, menyalurkan sinyal sehingga tidak bisa mengakses
internet. Sampai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, sebelum kita mengakhiri, Guru mau menyampaikan kepada kalian, sebelum keluar dari ruangan, Guru mau bertanya lagi kepada kalian. Dari kegiatan kita dari awal sampai akhir dari kegiatan ini, mungkin saya minta dari beberapa untuk melakukan sebuah refleksi berkaitan dengan proses pembelajaran kita siang ini. Mungkin silakan gimana? Berdiri di situ. Guru, dari saya bersama hari ini 3 minggu pelajaran hukum. Saya sangat senang dan gembira karena apa yang dijelaskan oleh guru tadi dapat dipahami dan senang karena ditemani dengan SBK. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tugas yang harus kita buat, yang pertama, lanjut ke media kemarin, dijadi ke media itu, dan bagaimana cara mendeteksi dari tugas itu melalui internet dan diteruskan kepada saya. Bisa paham? Bisa. Tugas yang dibuat itu sudah diberi tugas dari minggu kemarin, masih ingat? Masih. Hasil itu ditransferkan ke saya. Itu yang guru sering gunakan adalah melalui YouTube dan internet. Dengan sumber buku lainnya yang sering guru gunakan, dan silakan Anda pelajari sebagai pendukung Anda dalam pembelajaran fisik ada. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Selamat siang, berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi. Saya Teresia Hodandeda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Wolowai, Kabupaten Nageke. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Venansius. Beliau adalah guru informatika dari SMP Negeri 1 Wolowai. Beliau ini adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Baik, Pak, di sini melakukan kegiatan pasca observasi terkait dari hasil observasi yang saya lakukan tadi dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Pak lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak setelah di supervisi tadi? Baik, terima kasih Ibu. Saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, perasaan yang pertama itu saya sedikit grogi. Namun perjalanannya saya semakin percaya diri, saya mampu mengelola kelas dan menghasilkan beberapa kelompok siswa diberi kesempatan dalam berdiskusi, bahkan sampai untuk mempresentasikan. Sampai proses itu berjalan baik sampai akhir dari sebuah kegiatan pembelajaran siang hari ini. Oke, baik. Dilihat tadi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran Pak sudah berjalan dengan baik. Tetapi di sini ada catatan dari saya untuk Pak. Yang pertama itu dalam proses diskusi kelompok, Pak. Dalam proses diskusi kelompok, yaitu tidak semua siswa aktif dalam diskusi kelompok. Hanya 1-2 orang saja yang aktif. Kedepannya nanti harus semua siswa diberi ruang untuk berbicara, harus berani untuk berbicara dalam proses diskusi tersebut. Terus yang kedua, pengelolaan kelas dalam proses diskusi kelompok itu tidak aktif. Ada kelompok yang mendengarnya dengan baik dan ada kelompoknya yang sibuk untuk bermain. Itu catatan dari saya. Di sini masih ada pertanyaan lagi, Pak. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tadi? Baik Ibu, hambatan saya tadi itu berkaitan dengan media yang saya siapkan itu koneksi internet sedikit terganggu. Yang kedua dengan siswa kurang mendengar kegiatan dalam diskusi. Ada siswa yang sedang presentasi, ada siswa lain yang tidak mendengar hasil presentasi kawan lain. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak. Tadi ada hambatan atau kendala
di internet ya Pak. Mungkin ada hal lain yang selain yang diberikan tadi. Kalau ke depan, kalau berkaitan dengan materi ini, saya berpikir bahwa mungkin perangkat pendukung itu seperti laptop, komputer, supaya kita bisa praktik baik terhadap siswa, bagaimana untuk mengoneksi antara komputer satu dengan internet supaya bisa mengakses mencari sebuah informasi di dalam internet tersebut. Oke baik Pak, sangat luar biasa. Apa yang Pak inginkan untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya? Oke, yang saya inginkan itu adalah fasilitas supaya mendukung, supaya dalam pembelajaran berhubungan dengan teknologi itu, supaya setiap siswa itu memperoleh pemanfaatannya itu. Oke baik Pak, terima kasih percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya ya Pak. Oke, terima kasih. Terima